التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahid nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah Mustadah Haji Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah majlis ngaji subuh dan juga anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul duduk hadir di majlis rutin kita, yaitu ngaji subuh yang mana kita biasa lakukan 1 bulan full di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan kita terbiasa dengan membaca atau mengkhatamkan nantinya insyaallah. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Uqudul Lijan fi bayani huquqi zawjain ila an qala al-fasl al-awwal fi bayani huquqi zawjah al-wajib 'ala az-zawj. Ila an qala sampai kepada wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara 'ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salamu 'ala bala'ih. Nabi SAW katakan, riwayat dari Nabi SAW, Nabi sampaikan bahwasanya orang yang sabar terhadap buruknya perangai istrinya, suami yang sabar terhadap buruknya akhlak istrinya, buruknya perilaku istrinya, sabar terhadap kurang sesuai dengan ekspektasinya sehingga membuat kecewa, namun dia sabar, maka a'tahullahu minal ajri
Allah akan memberikan kepada suami tersebut pahala misla ma'ata Ayyub, seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub terhadap musibah atau ujian-ujiannya. Yang mana sebagaimana kita ketahui, Nabi Allah Ayyub adalah salah satu nabi yang lumayan cukup berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji 4 sisi daripada Sayyidina Nabi Allah Ayyub. Yang pertama diuji hartanya, diuji anaknya, diuji jasadnya, dan diuji oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menguji dari 4 sisi. Nabi Allah Ayyub punya kekayaan yang luar biasa. Beliau punya unta, punya sapi, punya kambing, bahkan punya gajah betina, punya himar atau keledai. Dia punya luas tanah 500 hektar. 500 hektar kalau di Jakarta lumayan juga. Terogong lebih dah tuh. Usir-usirin dah semua. Tinggal sendirian di sini. Terus dia punya hamba sahaya, dia punya ada 500 juga. Dan setiap hamba sahaya punya istri, punya anak, dan punya harta. Begitu, hartanya banyak benar. Terus lagi wa kana ma'ahu thalathun nafar qad amanu bi wa kanu kahula. Ada orang 3 yang beriman tapi dikit. Yang ikut sama Nabi Ayyub sedikit, 3 udah gitu udah tua-tua. Udah 3 yang beriman dan tua-tua. Nah, saat itu kekayaan yang luar biasa, begitu, punya anak yang luar biasa, punya istri, punya kekayaan yang luar biasa. Nah, iblis saat itu sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, iblis itu punya akses untuk mendapatkan informasi dari langit, dapat informasi dari ungkapan-ungkapan, obrolan-obrolan, atau informasi-informasi dari para malaikat, begitu. Sehingga iblis ini minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Minta izin bahwasanya ya Allah, nah, iblis aja masih sopan sama Tuhannya. Ya, iblis masih sopan sama Allah Subhanahu wa taala, minta izin dulu. Padahal dia seharusnya pantas banget, karena dia kan orang makhluk yang paling laknat, paling jauh dari Allah. Pantas kalau dia asal selonong aja, hidupnya asal-asalan, pantas. Tapi ini iblis masih minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau izin. Itu saya dengar-dengar ada hambamu namanya Ayyub, rajin banget sujudnya, rajin banget ibadahnya. Saya mau uji. Itu kan dia bisa sujud, bisa ibadah karena hidupnya enak, kaya, terhormat, begitu, sehingga hidupnya tenang, hidupnya tentram, sejahtera, jadi enak mau ibadahnya. Coba dah, seandainya kalau dia hidupnya susah, masih mau ibadah apa enggak dia? Masih mau taat apa enggak? Masih mau sujud apa enggak? Begitu. Minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk gangguin, tujuannya sih kelihatannya baik, untuk membuktikan keimanan Nabi Ayyub. Padahal tujuannya enggak begitu. Maksudnya seakan-akan baik, padahal tujuan aslinya agar ini si Ayyub ini enggak begitu terus. Kalau begitu terus masuk surga dia. Iblis enggak kepengen ada Bani Adam yang masuk ke dalam surga, begitu. Jadi kalau ada
Bani Adam yang nerakain orang. Ini berarti ini satu tujuan, satu profesi sama iblis kan. Iblis suka demen kalau ada Bani Adam masuk neraka. Nah, kalau ada orang biar masuk neraka, kamu ahli neraka. Kalau suka begitu, kerjaannya dia sama sama kerjaannya iblis, suka nerakain orang. Nah ini akhirnya sama Allah dikasih izin, sama Allah dikasih izin. Entalik, berangkat sono, godain dah. Saya kasih kesempatan kamu untuk gangguin hartanya, sehingga sama iblis diganggu hartanya. Iblis kumpul, dia meeting sama ifrit, dia meeting sama syaitan, dia meeting sama jin kumpul. Iblis, ifrit, syaitan, jin kumpul jadi satu. Ngumpulnya di RT berapa tahu dah. Dia kumpul itu. Dia kumpul, dia bilang, ini saya dapat izin dari Allah untuk gangguin hartanya si Ayub. Nabi Allah Ayub. Kata ifrit, ada yang mengatakan kepada si ifrit, Frit, sekarang kamu pergi dah. Kamu pergi, hancurkan ontaknya. Ontak sekaligus penggembalanya, bakar biar pada mati semuanya. Terus lagi setelah ontaknya dibakar, ontaknya beserta penggembalanya hancur, si iblis datang mau lihat nih Ayub bagaimana responnya. Ternyata dilihat Nabi Allah Ayub qaiman yusalli, masih aja rajin sholat, masih aja rajin ibadah. Kemudian iblis gangguin, Ayub, itu ontak gembalaanmu sama hewan-hewan gembalaanmu semua tuh udah hancur, pada binasa, kebakaran, hartanya kebakaran. Terus faqala Ayub, Nabi Ayub jawab dari pertanyaan si iblis, alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah, nggak nangis tuh. Ontaknya yang sangat banyak itu nggak nangis, nggak sedih, apalagi marah. Huwa a'taniha wa huwa akhiduha, kata Nabi Ayub, yang ngasih dia, yang ngambil dia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih dia, yang ngambil dia. Terus saya mau marah bagaimana? Emang punya dia kan, gitu istilahnya. Habis itu dia, si iblis merencanakan lagi yang sama terhadap kambingnya, Nabi Ayub. Nabi Ayub begitupun ketika datang kepada Nabi Ayub, maka malaikat si iblis ini melihatnya, bahkan hamidallah wa asna alaih. Bahkan Nabi Ayub memuji Allah dan mengatakan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal habis nih udah. Hewan-hewan gembalaannya, ontak, kambing, sapi, dan juga bahkan ada gajahnya di situ, semuanya habis. Masih aja dia ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iblis datang lagi sama Allah, ya Allah, kasih izin saya gangguin anak-anaknya. Akhirnya datang kepada anak-anaknya, berangkat diizinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini iblis kalau dilihat-lihat agak-agak punya adab juga, padahal satu izin bisa dia kerjain semuanya. Hewannya, anaknya, hartanya, semuanya aja sekali izin sekali, semuanya udah cukup. Enggak, tapi iblis datang lagi. Kemarin saya izin buat gangguin hewan ternak,
Sekarang saya mau gangguin anaknya, saya mau izin lagi, begitu. Jadi izinnya satu persatu. Kita kan enggak tuh, izin kita mau kemana sama suaminya atau izin sama gurunya. Saya mau beli ke pasar, beli baju, berangkat. Enggak cuma ke pasar, sampai ke taman mini, sampai ke kebun binatang, sampai keliling, baru terpulang. Izinnya satu, mau beli baju. Walaupun benar beli baju, tapi izinnya cuma beli baju. Ketika kita izin beli baju, sampai di situ aja, sampai pasar Mede aja, jangan sampai kemana-mana. Kalau mau kemana-mana saya izin, mau ke pasar Mede, habis itu mau ke taman mini, habis itu mau ke Ancol, habis itu mau mampir ke Mangga 2, beli baju di sana juga. Begitu izinnya. Jadi kalau izin pasar Mede cuma sampai pasar Mede, jangan kemana-mana, karena izinnya cuma sampai situ. Dicontohin sama iblis tuh, dicontohin sama iblis. Caranya benar deh. Dia izin kepada Allah untuk gangguin hewan ternak, selesai. Mau gangguin anaknya, izin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Akhirnya berangkat, gangguin anak-anaknya. Ketika berangkat, apa yang digangguin? Digangguin rumahnya yang besar. Rumah yang besar milik daripada anak-anak dari Nabi Ayub digoncang sehingga terjadi gempa dan semua anak-anaknya ketiban daripada reruntuhan, mati semua anak-anaknya. Ini nggak nanggung-nanggung, nggak satu dua yang mati, semua anak-anaknya meninggal dunia, anak-anaknya Nabi Ayub. Habis itu iblis datang kepada Nabi Ayub, kasih kabar, anak-anakmu tuh mati ketiban rumah, ketiban reruntuhan. Kemudian fastaghfara, Nabi Ayub istighfar, masih beristighfar, nggak marah. Tapi kalau istighfarnya kita kadang-kadang ada barengannya, istighfar sambil ngamuk, astagfirullahaladzim, piring dibanting, astagfirullahaladzim, pintu dibanting, begitu. Habis itu minta izin lagi nih iblis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih istighfar aja, masih ibadah aja nih iblis ngelihat Nabi Ayub masih aja rajin ibadah. Izin lagi sama Allah, ya Allah saya mau Ayub benar ada mungkin, benar adanya, hanya saja tidak sampai seperti yang kita dengar, terlalu parah, keluar ulet dari jasadnya. Kalau mau sholat uletnya dikeluarin, selesai sholat uletnya dimasukin, mau ngapain kemarin ulet dimasukin ulet, begitu. Jadi sakit iya, tapi tidak sampai menurunkan derajatnya Nabi Allah Ayub. Nabi manusia bisa sakit, iya bisa sakit, tapi sakitnya enggak parah sampai merendahkan harkat martabat dirinya si Nabi Ayub alaihi salam. Jadi penyakit iya, seorang nabi pasti kena sakit, cuma sakitnya yang ringan, apa sakit perut, apa panas, demam seperti Nabi Muhammad SAW, atau sakit pusing, atau luka-luka berdarah dan lain sebagainya. Tidak sampai merendahkan. Kalau sampai busuk kulitnya, keluar ulet, itu sangat merendahkan. Orang bakal jijik mau deketin. Sedangkan seorang nabi harus berpenampilan yang istilahnya yang rapi agar orang mau dengar, agar orang mau ikut. Kalau yang diikuti aja nggak rapi, atau bukan nggak rapi, menjijikan begitu, gimana orang mau ikut? Dia sekali lihat aja orang menjijikan, maka nggak mungkin, mustahil seorang nabi punya penyakit yang menurunkan harkat martabat dirinya. Ini kaidahnya seperti itu. Sakit iya, tapi yang menurunkan derajat enggak. Begitu. Sakit dia, dikasih sakit. Nabi Allah Ayub begitu. Kemudian dia datangin lagi. Malaikat sama si iblis ini masih dia ibadah, masih aja ibadah. Begitu. Akhirnya diuji
diuji agar orang-orang jauh dari Nabi Ayub. Difitnah macam-macam, diuji macam-macam, sehingga umatnya, tetangganya, masyarakatnya menjauhi Nabi Ayub. Menjauhi Nabi Ayub. Kompor dah nih. Sampai iblisnya kok kompor. Bikin hoak macam-macam dah. Bikin hoak macam-macam sehingga agar orang-orang menjauhi Nabi Ayub. Banyak terjadi zaman sekarang, yang jelek-jelekin saudaranya, jelek-jelekin tetangganya, jelek-jelekin orang agar nggak ada temannya, agar dimusuhi segala macam. Nah, ini sama. Yang model begitu jangan panggil orang, dia saudaranya iblis, sebab sama perilakunya sama. Hilang semuanya, lari semuanya, tinggal istrinya. Tinggal istrinya Nabi Ayub. Ada yang mengatakan namanya adalah Rahmah. Namanya Rahmah istrinya. Nabi Ayub yang selalu membantu, menyiapkan makan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang 3 tadi itu. Yang 3 yang udah tua tadi, begitu pun dia tak hilang, tetap bersama Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ujian yang semacam itu, yang segitu mengerikannya, kita kalau kena musibah model begitu kagak bakal sanggup mungkin. Harta habis, anak hilang, dimusuhin sama orang, minta tolong sama siapa, bingung kita. Begitu, harta habis, mau makan apa, mau minum apa, besok bagaimana, tinggal di mana, segala macam. Harta yang miliaran bahkan mungkin triliunan tiba-tiba hilang begitu aja. Anak-anak yang kita buat andal-andalan, ganti-gantiin, hilang semuanya. Melanjutkan tugas, hilang semuanya. Kita belum tentu sanggup. Ini Nabi Allah Ayub yang semacam itu, beliau masih sabar, masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sabar terhadap keburukan daripada akhlak istrinya dapat pahala seperti pahala sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Begitu. Terus lagi ada Imam Nawawi di sini kasih cerita buat suami-suami. Ini kan pertama lagi bahas suami-suami yang harus memenuhi haknya istri. Suami sabar terhadap istri dapat pahala seperti Nabi Ayub. Ada lagi motivasi suami biar mau sabar terhadap istrinya. Pernah suatu waktu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardahu, ada orang yang mau datang ngadu kepada kepada Sayyidina Umar. Ngadu, pengen ngadu apa? Ngadu bininya bawel. Bininya bawel, cerewetnya parah. Bahkan cenderung kurang ajar. Begitu, cenderung kurang ajar. Akhirnya ini orang datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Kemudian dia diri di depan pintu Sayyidina Umar, pengen dia ketok pintunya. Baru dia mau ketok pintunya, kedengeran dari dalam suara perempuan lagi ngomel-ngomel. Suara perempuan dari dalam lagi ngomel, ngoceh, segala macam kata keluar. Orang Arab kalau dia ngomong seada-adanya, begitu kita ngeri kalau dengarnya. Cuman mereka biasa dengar hal semacam itu nih, orang Arab nih. Dia dengar ada perempuan ngomel-ngomel, tapi dia tunggu ini mana suara Sayyidina Umar kok kagak kedengeran ini, kagak dilawan. Sayyidina Umar di luar sangarnya luar biasa, sampai iblis, sampai syaitan kalau dikasih pilihan dalam satu gang ketemu dengan Sayyidina Umar, dia lebih milih gang yang lain. Nggak mau satu berpapasan dengan Sayyidina Umar. Tuh setan aja ogah mau ketemu satu gang papasan sama Sayyidina Umar, nggak mau tuh setan, takut sama Sayyidina Umar.
Ada riwayat yang katakan Sayyidina Umar tuh kumisnya baplang, sangar begitu, terlihat garang. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda. Galak. Lah ini di rumahnya bininya ngoceh, kayaknya sih suara bininya ini ngoceh-ngoceh, tapi Sayyidina Umar diem aja, nggak jawab, nggak apa. Boro-boro ngeluarin pedang, jawab juga enggak. Akhirnya ini orang yang tadinya mau ngadu sama Sayyidina Umar, dalam hatinya dia bilang, kalau begitu gue pulang aja dah. Kalau begitu kagak jadi, ini dia aja dimaki-maki mau bininya diem. Kita curhat sama orang yang salah ini, kata dia nih dalam hatinya. Kalau begini keadaannya, dia dimaki-maki sama bininya diem aja, saya ngadu sama dia. Ya dia aja kerepotan, dia aja tekanan batin, apalagi saya ngadu sama dia. Begitu, nggak bakal ada solusinya dah. Jalan dia mau pulang dari rumahnya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar melihat kok kayak ada orang di luar, sehingga dilihat, dicek pintunya, ternyata benar itu orang udah berjalan beberapa langkah, udah menjauhi daripada rumah Sayyidina Umar. Dipanggil sama Sayyidina Umar, "Woi, mau ngapain? Ada hajat apa? Ada perlu apa? Sini dulu sini." Dipanggil sama Sayyidina Umar. Datang nyamperin. Nah, yang panggil adalah Amirul Mukminin, pimpinan daripada umat Islam. Dipanggil, disamperin. Sayyidina Umar, garangnya pimpinan negara, diomelin sama istrinya, diem aja. Terus ini orang dipanggil, kamu mau ngapain kemarin tadi? Enggak apa-apa kok, cuman mau cuman mau silaturahmi. Nggak mungkin orang datang ke sini, nggak mungkin datang ke rumah saya kecuali ada urusan penting. Apa urusan penting yang kamu punya? Ada hajat apa? Begitu ditanya sama Sayyidina Umar. Sebenarnya ini terus terang aja, ya orang ngomong agak nggak enak dikit. Terus terang aja, sebenarnya saya datang mau ngadu. Ngadu apa? Ngadu saya punya istri itu akhlaknya jelek, cerewet, bawel, apa aja dikata sama dia. Begitu. Tapi pas saya sampai di sini, saya dengar kelihatannya itu suara istri kamu lagi ngomel-ngomel, lagi marah-marah. Maka saya urungkankah niat saya pulang, saya nggak enak. Kamu aja tekanan batin, masa saya curhat sama kamu, tambah beban ntar. Begitu. Akhirnya dia bilang, keadaan kamu aja semacam itu, bagaimana saya mau ngadu, kan nggak enak. Begitu. Maka orang ini sedikit penasaran, kok bisa seorang pemimpin negara, seorang Amirul Mukminin yang terkenal garang, yang terkenal sangat galak dan tegas, bahkan syaitan pun takut, kok bisa diem aja diomelin sama istrinya. Akhirnya Sayyidina Umar katakan namanya orang, wahai ya, faqala lahu Umar, ya akhi. Sayyidina Umar bilang namanya orang, wahai saudaraku, saya ini tamal tuha. Saya itu kenapa sabar terhadap cerewetnya istri saya, bawelnya istri saya. Begitu. Lihukukin laha alayya. Saya sabar karena dia punya hak-hak yang harus saya penuhi. Dia punya hak yang dia lakukan, yang harus saya penuhi. Dia lakukan yang seharusnya itu adalah kewajiban saya, tapi dia tetap melakukannya. Kata ini Sayyidina Umar. Apa itu? Annaha tabakha li ta'ami. Itu dia adalah yang menjadi yang memasak masakan makananku. Dia yang masakin saya. Dia yang khabbazah li khubzi. Dia yang bikinin roti buat saya makan. Ghassalah li thiyabi. Dia yang nyuciin baju saya. Murdi'ah li waladi. Dia juga
yang menyusui, mengurusi, mendidik anak-anak saya. Walaisa dzalik biwajib 'alaiha, padahal itu semuanya bukan kewajibannya dia. Bukan kewajiban dia. Wa yusakkin qalbi, dia juga yang bikin tentram jiwa saya ketika saya gundah gulana pulang dari mana-mana. Begitu. Dan dia juga yang menjaga kehormatan saya sehingga saya tidak melakukan hal yang haram, kata Sayyidina Umar. Dia kerjain itu sebanyak itu, disebutin macam-macamnya. Sebanyak itu dia kerjakan, masa saya diminta untuk sabar aja nggak bisa, kata Sayyidina Umar. Langsung dah harapan, ya Allah punya suami model begitu kayaknya enak banget tuh, kan begitu ya nggak, yang sabar. Cuman kayaknya satu-satunya Sayyidina Umar doang yang modelnya begitu. Faqala rajul, begitu. Ini orang bilang sama Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, istri saya juga modelnya begitu sebenarnya. Dia yang masakin, dia yang ini, tapi dia cerewet banget. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, kalau begitu ihtamil 'alaiha fahtamilha ya akhi. Sabar. Jadi fa innaha muddatun yasiratun, karena sabarnya kamu terhadap istri yang cerewet nggak lama, sebentar. Berapa tahun paling? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 60 tahun. 60 tahun dia nggak bisa cerewet lagi, udah tinggal ambilin air dong, begitu doang udah tua. Masih cerewet. Ambilin air apa buruan, lama banget sih lo ngambilin airnya, begitu. Cuman udah udah tua, begitu. Sebentar. Walaupun 60 tahun 60 tahun dia sabar, 60 tahun nggak kerasa. 60 tahun masih ada batasnya. Kecuali ini dicerewetin selama-lamanya baru boleh puyeng dah tuh. Selama-lamanya dicerewetin baru dah boleh pusing dah tuh, boleh boleh galau. Kalau selama-lamanya dicerewetin, kalau masih ada batasnya, sampai 60 tahun, atau dia yang meninggal duluan atau suaminya yang meninggal duluan, selesai, kan begitu. Jadi ada batasnya. Terus Sayyidina Umar, asal mau lebaran doang cerewetnya. Sabar, kalau mau lebaran belum punya baju itu sama cabai tambah naik aja, ini 120.000 ini sekilo. Tuh, cabai 120.000 sekarang. Begitu. Jadi sabar terhadap perangai daripada istrinya. Ini dicontohkan dalam rumah tangga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diamalkan sabarnya, jangan cerewetnya. Ntar yang diamalkan cerewetnya lagi, itu nggak apa-apa, bininya Sayyidina Umar cerewet, gue cerewet juga nggak apa-apa dah. Itu yang ditiru sabarnya, begitu. Jangan cerewetnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.